Kecerdasan, oleh Eriseli Jelly Bandaro. Direksi saya di China, istrinya guru sekolah SMU. Dari dia saya tercerahkan. Menurutnya setelah Mao wafat, Deng tampil berkuasa. Yang pertama dia lakukan adalah berkunjung ke Amerika Serikat. Di sana Deng bertanya kepada profesor Amerika. Berapa IQ manusia normal? Tanya Deng. 100, jawab profesor. Berapa IQ orang Amerika? Di atas 100. Ya, di atas IQ gorila yang IQ-nya berkisar 75-90. Kemudian setelah kembali dari lawatan di Amerika, Deng minta agar diadakan tes IQ rata-rata orang China. Hasilnya, 80-90. Deng terkejut. Bagaimana China bisa bersaing kalau IQ-nya setara dengan gorila? Deng bertanya kepada ahli pendidikan. Mengapa IQ orang China rendah atau sama dengan gorila? Karena sistem pendidikan kita yang lebih kepada standar dan hafalan. Itu metode pendidikan untuk hewan. Kalau sistem pendidikan dengan metode tematik akan membuat kecerdasan orang berkembang. Deng membuat keputusan revolusioner dalam sistem pendidikan nasional China, yaitu menghapus sistem pendidikan hafalan. Menghapus standarisasi metode pengejaran. Semua kembali kepada lokal. Sehingga dengan sistem seperti itu, orang bisa dibedakan antara kemampuan dan pengetahuan. Artinya China tidak mendidik orang mendapatkan pengetahuan di sekolah, tapi mendidik mereka memiliki kemampuan atas apa yang mereka ingin capai. Metodenya, tematik, model pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kini IQ orang China di atas 100. Pengetahuan sekolah tidak membuat orang cerdas tapi kemampuan berpikir membuat orang-orang cerdas dan berkembang karena waktu. Seseorang dapat belajar dan meningkatkan kosakata atau matematika, tetapi belum tentu membuatnya menjadi lebih pintar. Sementara orang yang punya kemampuan menyerap pengetahuan, akan membuat dia cerdas karena waktu. Contoh sederhana, Google itu sumber pengetahuan, tetapi mengapa orang masih banyak yang percaya dengan hoaks? Padahal mereka banyak yang sarjana. Banyak orang jadi korban Ponzi. Padahal kadang pencipta Ponzi bukan sarjana. Sementara yang jadi korban kebanyakan sarjana. Di sosial media, dalam debat kelihatan sekali. Orang yang dididik lewat standar pengetahuan cenderung menjadikan link web sebagai dasar argumennya. Dan cenderung emosional dengan kosakata yang kering dan kasar kalau orang membantah link tersebut. Yang miris data dari World Population Review, tingkat IQ orang Indonesia ada di posisi 70 dunia dengan rata-rata IQ sebesar 84. Jadi sama dengan gorila. Jadi wajar saja kita mudah dibegoin tapi enggak ngerasa. Tetap aja merasa pintar, tetapi enggak sadar kalau sikapnya sama dengan gorila, emosian dan irasional. Ngarep 72 bidadari sorga mau aja bunuh diri. Namun bukan tidak mungkin suatu saat bisa menempati urutan teratas dunia kalau sistem pendidikan diubah, yaitu sistem tematik. Tidak ada lagi sistem penilaian lewat indeks prestasi. Ijazah tidak ada, yang ada surat keterangan lulus.